Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mary Putri Sugiharti, Iva Yuni Rahmawati, dan Diska Laili Nur Oktavia. Di sini kita akan membahas mengenai aparatus Golgi. Untuk itu, langsung saja kita simak penjelasannya. A. Menggambarkan struktur aparatus Golgi. Pada awalnya, aparatus Golgi atau badan Golgi ditemukan pertama kali oleh Camillo Golgi pada tahun 1891. Camillo Golgi menemukan struktur mirip jala pada setiap sitoplasma sel saraf kucing. Camillo Golgi juga mewarnainya dengan osmium tetraoksida dan garam perak. Dari pewarnaan organel ini akan tampak berwarna kuning gelap dan berada pada sekitar nukleus. Camillo Golgi juga menyebut sebuah organel tersebut dengan the internal reticular apparatus. Selanjutnya, pada tahun 1910, seorang ahli biologi yang bernama Perricito menemukan bahwa suatu organel yang ditemukan Camillo Golgi ini terdiri dari sekelompok diktisom. Aparatus Golgi atau yang bisa disebut juga kompleks Golgi merupakan salah satu organel yang membrannya terbentuk dari lipoprotein. Organel ini banyak sekali ditemukan pada sel hewan maupun pada sel tumbuhan. Pada sebagian besar sel, aparatus Golgi terdiri dari kantung tertutup membran yang rata, atau bisa disebut juga cisternae. Dan vesicle fitur yang mencolok dari peralatan Golgi adalah polaritasnya yang berada dalam struktur dan fungsinya. Protein dari Re masuk pada wajah cis atau bisa disebut juga entry-phase yang cembung dan biasanya berorientasi pada nukleus. Struktur aparatus Golgi. 1. Sakula, yakni salah satu gelembung yang berbentuk gepeng seperti cakram yang tersusun untuk bertumpuk-tumpuk, masing-masing yang dapat dipisahkan oleh celah yang sempit. Sedangkan yang kedua, permukaan masing-masing sakula tidak sama, yaitu satu cembung dan permukaan lain cekung. Pada sakula yang terletak dekat puncak sel, bagian tepi sakula tampak gelembung-gelembung yang sebagian dilepaskan menjadi butir-butir sekreksi. Bahkan gelembung-gelembung juga dilepaskan dari permukaan yang cekung dari sakula tersebut. 2. Vesicle secretoris. Gelembung vesicle secretoris ialah suatu gelembung yang merupakan bagian dari sakula yang terdapat di bagian tepi. Vesicle secretory juga merupakan vesicle besar yang terletak pada sisi yang berhadapan dengan membran plasma. Fungsi dari vesicle secretory ini adalah untuk membawa protein atau lipid yang telah mengalami pemrosesan di dalam lumer sakulus. Ada berbagai jenis vesicle secretory seperti vesicle sinaptik yang terletak di terminal prasinaptik dan neuron. Dalam jenis vesicle secretory, fungsi organel yang menyimpan neurotransmitter, hormon yang disekresikan dari kelenjar endokrin, juga disimpan dalam vesicle secretory, dari mana mereka dilepaskan ke dalam aliran darah. Yang ketiga, microvesicle atau vesicle transfer. Gelembung mikro ini dapat berdiameter kurang lebih 40 mm yang bisa bergerak. Untuk diperhatikan bahwa microvesicle berasal dari retikulum endoplasma, sangat kasar yang dilepaskan. Akan tetapi microvesicle telah kehilangan butiran-butiran kromosomnya. Microvesicle akan bersatu dengan sakula pada akhirnya. Fungsi aparatus Golgi. Aparatus Golgi berfungsi sebagai pabrik yang dimana tempat protein diterima dari ER, diproses lebih lanjut, dan disortir untuk dipindahkan ke tujuan akhirnya, yaitu endosom, lisosom, membran plasma, atau sekresi. Selain itu, sebagian besar glikolipid dan sphingomyelin disintesis di dalam Golgi. Dalam sel tanaman, aparatus Golgi selanjutnya berfungsi sebagai tempat di mana polisakarida kompleks dari dinding sel disintesis. Dengan demikian,
aparatus Golgi terlibat dalam memproses berbagai konstituen seluler yang bergerak di sepanjang jalur sekretory. Aparatus Golgi terlibat dalam berbagai kegiatan sel, antara lain yang pertama, glikolisis. Proses glikolisis diawali RE di Golgi, sifatnya hanya menyempurnakan saja. Proses dan tempat berlangsungnya glikolisis sangat bervariasi. Pengemasan protein maupun lipid berkarbohidrat dapat terjadi di RE saja, diawali di RE, lalu dilanjutkan di Golgi, atau hanya terjadi di Golgi saja. Contohnya, pada glikolisasi tiroglobin oleh epitelium tiroid, imunoglobin oleh plasmosit, musin oleh sel goblet yang interstitial pengemasannya terjadi di RE. Kemudian dilanjutkan di aparatus Golgi, sedangkan glikolisasi protokolagen di fibroblast, lipoprotein plasmatik oleh hepatosit, sintesis pektin dan hemiselulosa hanya terjadi di aparatus Golgi. Yang kedua, pembentukan senyawa penyusun dinding sel. Saat terjadi sitokinesis pada pembelahan sel tumbuhan, akan terbentuk matriks yang merupakan kumpulan mikrotubulus kutub yang berada di tengah bidang pembelahan yang memisahkan kedua inti yang sudah terbentuk. Pada matriks terdapat banyak vesikel yang berisi bahan baku dinding sel, yaitu pektin, selulosa, hemiselulosa, dan sebagainya yang berasal dari aparatus Golgi yang biasa disebut sebagai diktiosom. Kemudian, matriks dan senyawa tersebut akan melebur di antara dua buah inti di daerah mikrotubula kutub untuk membentuk dinding sel primer. Dinding sel primer yang terbentuk akan terus disuplai oleh bahan pembentuk dinding sel yang dikemas dalam vesikuli yang selanjutnya menjadi dinding sel sekunder. Yang ketiga, metabolisme lipid dan polisakarida di Golgi. Aparatus Golgi berfungsi di dalam metabolisme lipid, yaitu dalam sintesis glikolipid dan sphingomyelin. Sphingomyelin dan glikolipid kemudian disintesis dari ceramid di aparatus Golgi. Sphingomyelin satu-satunya non-visceral fosfolipid dalam membran sel, disintesis oleh transfer A kelompok fosforilkolin dari fosfatidilkolin ke ceramid, atau penambahan karbohidrat ke ceramid bisa menghasilkan berbagai glikolipid yang berbeda. Yang keempat, reparasi membran sel. Membran sel yang rusak akan direparasi atau dipulihkan dengan menggunakan vesikel-vesikel dari aparatus Golgi. Vesikel pengangkut dirangsang untuk melebur dengan membran sel setelah meninggalkan aparatus Golgi secara kontinu. Protein bermembran dan lipid membran vesikel ini akan menjadi protein dan lipid baru bagi membran sel, sedangkan protein yang diangkut vesikula disekresikan ke ruang antar sel. Yang kelima, pembentukan akrosom. Aparatus Golgi berperan dalam pembentukan akrosom, yaitu tudung pada spermatozoon. Tudung akrosom ini berasal dari fusi vesikel aparatus Golgi. Tudung akrosom ini berfungsi melisiskan membran sel telur atau ovum pada saat fertilisasi karena berisi enzim hidrolitik hyaluronidase. Selanjutnya, pembahasan mengenai proses-proses terbentuknya vesikel-vesikel sekresi. Vesikel merupakan kantong bermembran yang menjadi tempat penyimpanan sementara protein dan zat-zat lainnya yang berasal dari RE. Dalam tumpukan Golgi, memiliki struktur dan membran sisterna yang berlawanan, yaitu ada bagian cis dan trans. Pada bagian cis, sebagian sisi penerimaan, sedangkan pada bagian trans sebagai pengiriman pada aparatus Golgi.
Pada sisi cis terletak di dekat ER. Kemudian vesicle transport menggerakkan materi dari ER menuju aparatus Golgi. Kemudian vesicle dari ER menambahkan membrannya ke sisi cis, sehingga bergabung dengan membran di badan Golgi. Golgi memiliki 4 bagian yang secara fungsional berbeda. Yang pertama, jaringan Golgi ER. Yang kedua, jaringan Golgi cis. Yang ketiga, tumpukan Golgi. Nah, di tumpukan Golgi ini terbagi menjadi 2, yaitu bagian medial dan bagian trans. Yang keempat, jaringan Golgi trans. Selanjutnya, mekanisme mengenai transportasi vesikular. Di transportasi ini, vesikel terlibat dalam pengangkutan bahan yang diambil di permukaan sel. Kegiatan transportasi adalah kunci dalam organisasi fungsional sel. Misalnya, enzim lisosomal harus diangkut khusus dari aparatus Golgi ke lisosimas, tidak ke membran plasma atau ke ER. Protein ini diangkut dalam vesikel transportasi, didasarkan pada suatu tempat yang dimaksudkan ke dalam vesikel yang mengenali membran target yang sesuai. Kemudian, proses terbentuknya fusi vesikel transportasi. Pembentukan dan fusi vesikel transport membran dan protein sekretorik luminal dikumpulkan ke arah daerah tertentu dari membran donor, di mana pembentukan lapisan sitosol menghasilkan tunas dari vesikula transport selama pengangkutan mantel dibongkar dan vesikel pengangkut berlabuh dan bergabung dengan membran target. Kemudian penggabungan vesikel. Pada penggabungan vesikel ini, terjadi penggabungan protein lisosom ke dalam vesikula berlapis klatrin. Protein yang ditargetkan untuk lisosom ditandai dengan manosa 6-fosfat yang mengikat reseptor. Manosa 6-fosfat di jaringan trans-Golgi. Reseptor manosa 6-fosfat menjangkau membran Golgi dan berfungsi sebagai tempat pengikatan untuk protein adaptor sitosol, yang pada gilirannya mengikat klatrin. Klatrin terdiri dari 3 rantai protein yang berasosiasi satu sama lain untuk membentuk sisi seperti keranjang yang mendistorsi membran dan mendorong pertumbuhan vesikel, dimediasi oleh interaksi antara protein pada vesikel dan membran target, diikuti oleh penggabungan antara lapisan ganda fosfolipid. Kemudian, glikosilasi protein di dalam Golgi. Prosesnya yang pertama, mengubah protein yang ditunjukkan untuk sekresi atau untuk membran plasma dan menghilangkan 4 residu manosa. Jadi, 4 residu manosa itu dikurangi, dihilangkan. Kemudian, menambahkan berurutan dari N-asetilglukosamin. Selanjutnya, penghapusan 2 manosis lagi. Kemudian penambahan fruktosa, penambahan lagi N-asetilglukosa, RR-UNES, dan yang terakhir 3 galaktosa dan 3 residu asam sialat yang ditambahkan. Sekian penjelasan dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.